perkenalkan, nama saya Wanda Levia Dwi Savitri, NIM 2100511010141 dari kelas Numerical Method F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas interpolation dan juga linear system dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu interpolation Newton order 3. Langkah pertama yaitu kita memasukkan nilai X, nilai Y, dan juga titik yang ingin dicari. Yang di sini merupakan panjangnya data, kemudian dilanjut dengan perulangan yang menerapkan metode Newton untuk mencari nilai B0 hingga B4. Lalu kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan mewakili X0 hingga X4 yang nantinya akan diisi dengan nilai X. Karena di sini kita menggunakan interpolation Newton order 3, maka terdapat 3 kemungkinan yang akan terjadi. Antara X0, X1, X2, atau X1, X2, X3, atau X2, X3, dan X4. Perhitungan kali ini kita menggunakan else if L0 lebih dari L3 dan L1 kurang dari L4. Sebagai contoh, di sini saya sudah menginputkan beberapa data, yaitu nilai X-nya ada 5, 8, 11, 16, dan juga 20, dan Y-nya 3, 5, 12, 16, dan juga 18, dengan titik X yang ingin dicari yaitu 10. Maka di sini kita menggunakan rumus ini, yaitu B0 ditambah B1 dikali T kurang X1 ditambah B2 dikali T kurang X1 dikali T dikurangi X2 ditambah dengan B3 dikali T kurang X1 dikali T kurang X2 dikali T dikurang X3, sehingga ketika diimplementasikan ke D ini, sebagai contoh di sini kita akan mencari 0,6667. Ini didapatkan dari 5000 dikurangi 3000 dibagi dengan 8 dikurangi 5. Begitupun seterusnya hingga 0,0037 dan mendapatkan nilai approximate dari titik yang diberikan yaitu 9,5379. Baik, di sini kita lanjutkan metode yang kedua, yaitu metode spline, yaitu memasukkan nilai X, nilai Y, dan juga titik yang ingin dicari. Nah, di sini saya mencontohkan memasukkan nilai X sebanyak 5, sehingga nantinya akan menghasilkan 12 persamaan, di mana koefisien dari masing-masing persamaan nantinya akan dimasukkan dalam sebuah matriks. Nah, adapun untuk persamaan 1 hingga 8 ini didapat ketika spline melewati 2 titik. Sedangkan untuk persamaan 9 hingga 11 ini didapatkan dari turunan. Untuk persamaan yang terakhir, persamaan 12 ini didapatkan dari asumsi. Nah, adapun persamaan yang pertama ini didapatkan dari perulangan berikut ini dengan X J pangkat 2 ditambah X kali J ditambah 1. Sebagai contoh di sini persamaan pertama yaitu 5 dikali 1 pangkat 2 ditambah 5 dikali 1 ditambah 1. Sehingga ini didapatkan 25 ditambah 5 kali 1 yaitu 5 dan ditambah dengan 1. Begitu seterusnya hingga persamaan ke-8. Lalu untuk persamaan 9 hingga 12 menggunakan metode seperti ini. Sebagai contoh di sini kita mengerjakan persamaan 9 2 dikali 5 dikali 2 ditambah 1, maka menghasilkan 16 dan juga 1. Begitu seterusnya hingga persamaan 11. Nah, untuk persamaan 12 yaitu menggunakan metode seperti ini, sehingga menghasilkan asumsi 1. Lalu step untuk persamaan 12 ini mengasumsikan bahwa spline pertama adalah linear dan menghasilkan A1 sama dengan 0, sehingga menjadikannya menjadi seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah matriks untuk menampung source vector.
dari persamaan yang telah dibuat tadi. Lalu kita membuat persamaan, lalu kita membuat inverse matrix menggunakan metode seperti ini. Lalu step selanjutnya yaitu menghitung jika X sama dengan 10, karena di sini terdapat 4 percabangan. Di sini kita menggunakan else if T lebih dari sama dengan X 2 dan T kurang dari X 3. Sehingga didapatkan file 8,5556. Baik, materi yang selanjutnya yaitu kita akan membahas menggunakan metode Gauss-Seidel menggunakan contoh dari Okta. Step pertama yaitu menginput koefisien matriks A, menginput source vector B, initial Guess vector, number of iteration, dan juga toleransi. Menggunakan metode Gauss-Seidel menggunakan perulangan sebagai berikut. Sebagai contoh di sini kita menginputkan sebagaimana pada YouTube dari Pakta. Menggunakan source vector sebagai berikut, initial Guess vector, dan juga number of iteration-nya 10 dengan toleransi 0,05. Sehingga menghasilkan iterasi pertama seperti ini, iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat, iterasi kelima, iterasi keenam, iterasi ke-7, iterasi ke-8, iterasi ke-9, hingga iterasi ke-10. Nah, adapun materi selanjutnya yang akan kita bahas tentang linear system yaitu LU decomposition. Di mana kita memasukkan koefisien dari persamaan yang telah diberikan. Lalu kita memasukkan source vector dari persamaan yang diberikan dengan M sama dengan panjang dari B. Lalu step selanjutnya adalah proses dekomposisi A sama dengan LU. Menggunakan metode seperti ini, di mana terdapat perulangan for K sama dengan 1, N dikurang 1, dengan perulangan for I sama dengan K ditambah 1, N multiplier A I, K dibagi A, K, K. L, I, K sama dengan multiplier for J, K ditambah 1, N. A, I, J sama dengan A, I, J dikurangi multiplier dikali A, K, J. Lalu dilanjutkan dengan perulangan seperti ini. Dilanjutkan dengan step kedua yaitu substitusi maju, yaitu Z sama dengan 0, 1, N. Z1 sama dengan C dikali 1 dibagi L 1, 1 menggunakan perulangan for sebagai berikut. Itu sum di sini adalah ditambah. Step ketiga yaitu substitusi mundur. Mana X sama dengan 0, 1, N, X, N sama dengan Z kali N per U, N, N. Dengan metode perulangan for yaitu sebagai berikut. Sehingga menghasilkan output sebagai berikut dengan B adalah koefisien yang telah diberikan dan juga C adalah source vector yang telah diberikan dan menghasilkan L dengan matriks segitiga bawah dan juga U matriks segitiga atas dan menghasilkan X sama dengan X1 1,0000 hingga X dimulai dari X0 yaitu 1,0000 hingga X4 yaitu 1,0000. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.